Buka kitab kita sama-sama dari Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Karena di dalam ayat pertama dari Ibrani 12 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan apa? Awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua apa? Beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan buat kita. Nah, kemarin sudah saya bilang bahwa hidup kita adalah sebuah pertandingan iman. Tujuannya Kristus mau membawa iman kita pada apa? Kesempurnaan. Tetapi suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, bisa terima atau tidak bisa terima, menerima atau bahkan menolak sekalipun, Alkitab berkata ada begitu banyak saksi yang mengelilingi kita. Kemarin sudah saya jelaskan, ada orang-orang yang ingin melihat saudara maju, ada orang-orang yang ingin lihat saudara sukses, ada orang-orang yang ingin lihat saudara diberkati, ada orang-orang yang ingin lihat rumah tangga saudara dipulihkan. Tetapi sebaliknya, ada orang-orang yang ingin melihat saudara jatuh, ada orang-orang yang ingin melihat saudara mundur, ada orang-orang yang ingin melihat saudara murtad. Nah, Alkitab berkata, kita harus menanggalkan apa? Beban yang merintangi kita. Amin. Amin. Nah, pertanyaan saya, siapa yang harus menanggalkan beban? Yesus atau saya? Hah? Yang harus menanggalkan beban kita, siapa? Yang kasih masalah siapa? Yang kasih masalah ada banyak. Suami saudara bisa kasih masalah. Betul? Sampai di sini saya mau jelaskan bagaimana masalah kita datang bisa banyak alasan. Nah, yang akan menyelesaikan masalah kita adalah Yesus. Amin. Yesus melalui saya. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Yesus nggak akan selesaikan masalah kita sendiri. Yesus akan memberi hikmat buat saya. Yesus akan memberi kekuatan buat saya. Yesus akan memberi semangat buat saya. Tapi ada masalah-masalah tertentu yang saya harus lepaskan dalam hidup saya. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Karena ada masalah yang harus kita yang selesaikan. Tapi ada masalah yang harus apa? Yesus selesaikan. Saya ambil contoh. Waktu Musa menghadap Fir'aun, siapa yang harus menghadap Fir'aun? Musa, betul? Musa nggak bilang, aduh Tuhan jangan, orangnya susah, dikasih tahu juga susah, orangnya keras, Tuhan aja dia yang ngadep deh. Yang ngadep Fir'aun siapa? Harus Musa yang ngadep Fir'aun, betul? Tetapi yang mendatangkan tulah adalah siapa? Tuhan. Nah, kalau Musa harus setiap kali mikir gitu, oh Tuhan, ini orang keras kepala banget, saya jadi bingung. Tadi bilang udah iya, bilang enggak lagi, iya enggak lagi. Dasar tuh Firaun, ular kepala dua dia. Musa enggak akan bisa berhasil. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Jadi apa yang Musa harus buat? Musa lakukan apa yang tugasnya, dia harus menghadap Firaun. Tapi setelah itu, dia serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang bertindak. Amin. Kenapa kita belum lihat Tuhan bertindak? Karena kita tidak menyerahkannya. Nah, itu sebabnya kemarin sudah saya jelaskan buat saudara. Ada 4 beban yang merintangi kita. Yang pertama adalah masalah yang tidak saya serahkan pada Tuhan. Yang kedua, karena keinginan untuk jadi sama dengan dunia. Yang ketiga, pikiran dan emosi yang tidak saya kendalikan. Lalu yang keempat, tawaran dunia yang tidak kita tolak. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa salah satu masalah penting dalam hidup banyak orang Kristen adalah kita nggak berani bilang tidak. Ya kan? Kadangkala untuk bilang itu susah. Kadangkala kita bilang lain kali aja deh gitu ya kan. Kadangkala kita bilang lagi belum sempat gitu. Belajar bilang apa? Tidak. Selalu saya bilang kita nggak bisa nyenangkan hati semua orang. Amin. Seorang pelawak terkenal yang namanya Bill Cosby, dia pernah ditanya sama seorang, apa rahasia keberhasilan? Dia bilang, aduh jangan tanya sama saya tentang rahasia keberhasilan. Karena saya belum akui, saya belum bisa bilang bahwa saya berhasil. Tapi tanyalah sama saya apa rahasia kegagalan, itu saya tahu. Rahasia kegagalan adalah coba menyenangkan hati semua orang. Kalau saudara coba menyenangkan hati semua orang, saudara pasti gagal. Betul? Tapi kalau saudara senangkan hati Tuhan, maka saudara akan jadi berkat dimanapun kau berada. Nah, kita kembali sekarang lihat.
pada ayat yang mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, lalu kita lihat ayat yang ke-11. Nah, hari ini yang saya mau sampaikan buat saudara lanjutan dari yang kemarin adalah apa berkat jika kita dapat menanggalkan beban kita. Dikatakan pada ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam apa? Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Dengan lain kata, kalau mata saya tidak tertuju kepada Yesus, saya tidak bisa masuk dalam perlombaan itu. Nah, mata yang tertuju kepada Yesus akan memimpin kita, dikatakan dalam apa? Iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, haleluya, yang sekarang apa? Duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia. Dengan lain kata, bukan hanya mata tertuju, tapi pikiran kita juga tertuju. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sahabat itu terhadap dirinya dari pihak siapa? Orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi apa? Lemah dan putus asa. Ayat 11 kita baca kembali bersama-sama. 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah apa? Kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Berarti setiap apapun yang kita hadapi di muka bumi ini, Kristus rancangkan hasil. Amin. Coba saudara perhatikan. Setiap kerja keras selalu ada hasil. Prinsip dunia ini selalu begitu. Itu sebabnya ketika Paulus bicara kepada Timotius, ketika Paulus ada di penjara dalam 2 Timotius pasal 2, coba saudara lihat sebentar pada ayat yang ke-6. Paulus di sini bicara tentang hal yang sangat sederhana sekali tentang apa yang ada dalam dunia ini. Mulai dari ayat yang ke-5 kita baca. Ayat yang ke-5 dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut apa? Peraturan-peraturan olahraga. Dengan lain kata, kalau dia bertanding dengan serius, dia bertanding dengan aturan yang ada, dia akan merebut hasil, merebut mahkota. Ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati apa? Hasil usaha. Di muka bumi ini ada sebuah hukum. Yang apapun yang saudara perhatikan pasti akan berkembang. Di dalam dunia ini ada hukum. Apapun yang saudara perhatikan pasti berkembang. Dan apapun yang tidak saudara perhatikan pasti hancur. Betul? Nggak usah jauh-jauh. Saudara punya burung perkutut, ya kan? Lalu suami saudara tiap hari diperhatikan, ya kan? Ya kan? Suami saudara perhatikan burung perkutut itu, dan mungkin dia lebih sering elus burung perkututnya daripada istrinya kadang-kala, ya kan? Pagi-pagi udah, ya kan? Ada orang yang ikan koinya dia perhatikan begitu rupa. Pulang kantor, makanan ikan koi dia kasih, ya kan? Sampai kalau dia datang, ikan koi dah. Ya. Dia senang sekali kalau ikan koi itu makan dari tangannya, tuk 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 tuk. Gitu. Bahagianya luar biasa. Dia nggak mau tahu istrinya udah makan atau belum, yang penting ikan koinya makan. Ya kan? Tapi di sini sudah ngerti mau saya. Nah, selama diperhatiin, pasti akan berkembang. Betul? Ikan koinya lebih sehat. Katanya buntutnya lebih bagus. Oh, whatever lah. Tapi sekarang coba saudara beli. Gak usah jauh-jauh ikan koi yang besar. Saudara beli ikan cupang aja. Tahu dong ikan cupang. Ikan yang genit itu makanya namanya cupang. Ya, nah, lalu saudara taruh ikan cupang. Saudara gak kasih makan. Saudara gak urus. Saudara gak apain. Saya percaya pasti mati. Betul? Apapun di muka bumi ini. Suami saudara urus baik.
pasti jadi baik dia. Amin. Amin. Coba, apapun yang saudara tidak urus di muka bumi ini pasti hancur. Apapun yang saudara urus pasti baik. Sampai di sini saudara ngerti mau saya? Nah, Alkitab juga bilang hal yang sederhana. Semuanya itu Tuhan izinkan untuk apa? Menghasilkan. Amin. Air mata saudara akan menghasilkan sesuatu. Makanya selalu saya bilang, jangan berhenti berdoa. Amin. Doa saudara pasti menghasilkan sesuatu. Iman saudara pasti menghasilkan sesuatu. Nah, pertanyaan kita hari ini, apa yang kita hasilkan atau apa berkat jika kita menanggalkan dan masuk dalam perlombaan iman yang sesungguhnya? Yang pertama, saya catat di sini pada ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagian awan yang mengelilingi kita, malah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan apa? Tekun dalam perlombaan yang diwajibkan buat kita. Berarti berkat yang pertama, hasil yang pertama, kalau kita menanggalkan beban, yang pertama saya catat di sini, kita dapat berlomba dengan tekun. Kita dapat berlomba dengan tekun. Artinya apa? Pikiran saya tertuju pada Kristus. Artinya apa? Saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Artinya apa? Saya tidak perlu takut dan khawatir. Karena perlombaan itu saya jalankan dengan tekun. Dan saya tahu bahwa janji kemenangan ada di tangan setiap orang percaya. Amin. Kadangkala yang membuat kita tidak bisa meraih kemenangan, karena kita masuk perlombaan tidak dengan tekun. Kita masuk perlombaan dengan kekhawatiran. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Kita masuk perlombaan dengan pemikiran saya bisa menang atau tidak. Tiap rombongan tim Olimpiade semuanya didampingi oleh psikolog. Kenapa harus didampingi oleh psikolog? Karena orang stres tidak bisa bertanding. Orang stres itu tidak bisa bertanding. Orang stres itu tidak bisa bertanding. Nah, kadang-kadang mungkin sudah bilang, pendeta kenapa sih saya udah doa, kok saya nggak rebut kemenangan? Makanya salah satu prinsip doa kita bilang apa? Jadi kuasai diri, jadi tenang, supaya kamu dapat berdoa. Setan paling senang bikin serang nggak tenang. Makanya Alkitab berkata, kebimbangan bukan berasal dari Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata, God is not a confusing God. Allah bukan Allah yang menciptakan kebingungan. Kenapa? Karena kebingungan membuat kita tidak pernah fokus kita terarah. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Setan mau kita selalu gelisah. Setan mau kita selalu berpikir, Tuhan, saya sebenarnya dilahirkan untuk apa ya? Ada orang yang bilang sama saya, pendeta, sebelum saya bertobat, saya pernah bercerai. Lalu kemudian sekarang saya udah bertobat. Rumah tangga saya masih tetap tidak bahagia. Mungkin memang saya dilahirkan untuk diceraikan. Kasihan banget. Kasihan banget. Satu kali teman saya cerita begini. Teman saya pendeta di Amerika. Lalu dia lagi jalan di Hollywood Boulevard. Lalu ada apa tuh? Toko tato. Tahu kan? Tato. Nah, jadi teman saya bilang begini. Teman saya udah cukup tua juga, umurnya udah 60-an. Lalu dia bilang sama saya gini. Saya lagi lihat-lihat karena dipajang apa gambar-gambar apa semua. Tetapi ada satu kata dia bilang yang saya kaget. Kata itu adalah born to lose. Lahir untuk kalah. Kasian banget. Lalu kata teman saya masuk ke dalam. Saya bilang aneh juga. Masa pendeta umur 60 tahun masuk tato? Orang bilang apa nanti? Masa pendeta mau ditato? Lalu teman saya ini tunjuk gambar ini. Born to lose. Dia bilang, karena ini yang punya toko langsung bilang,
Bapak mau ditato di mana dan pakai apa? Gitu. Dia pikir nih bapak boleh juga 60 tahun baru mulai preman gitu ya kan. Dari tahun 0 sampai tahun 59 dia normal, di tahun yang ke-60 dia berubah pikiran. Ya kan? Jadi penjaga tokonya tanya, "Pak, Bapak mau pilih gambar yang mana dan mau ditato di mana?" Dia tunjuk, "Born to Lose." Lalu pemilik toko tatunya bilang, "Oh, ini bagus buat Bapak, bagus buat Bapak." Dia bilang, "Tidak, saya tidak mau pakai tato." Dia bilang, "Saya cuma mau tanya kata ini. Ada nggak yang pernah pakai tato Born to Lose?" Dia bilang, "Pak, setiap hari minimal saya pasang 2 atau 3 Born to Lose." Lalu kawan saya tanya lagi, "Lo kenapa?" Karena itu yang mereka percaya. Mereka dilahirkan untuk kalah. Kawan saya bilang, "Terima kasih." Yang punya toko tanya, "Nggak jadi pasang?" "Tidak." Lalu pas saya ketemu dia, kita ngobrol-ngobrol dan dia bilang, "Saya nggak habis pikir. Setan berhasil menjajah begitu banyak orang. Sehingga orang berpikir, I'm born to lose. Saya lahir untuk hancur. Saya lahir hanya untuk bercerai. Saya lahir hanya untuk binasa. Saya lahir hanya untuk dipermainkan laki-laki. Saya lahir hanya untuk hidup nggak benar. Tapi saya mau beritahu hari ini, kita lahir untuk maksud ilahi, melakukan perbuatan yang besar bagi Allah. Yesus bukan Allah yang iseng-iseng. Amin. Bukan berarti dia lagi sorga, lagi nggak tahu, nggak ada kerjaan apa-apa. Yuk kita bikin manusia, yuk. Dia ciptakan saudara dengan a purpose. Dia ciptakan saudara dengan sebuah tujuan. Amin. Tuhan punya tujuan buat hidup kamu. Bukan cuma sekedar pagi-pagi bikin kopi buat suami. Suami marah-marah. Kalau kita stres. Lalu suami perangkat kantor kita, bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Ya. Dan suami pulang lagi tertindih dengan beban berat. Dosa dunia datang. Now we are not born to lose. Amin. Kita dilahirkan bukan untuk membuat lembah air mata. Betul? Tapi kita dilahirkan untuk bersorak-sorai kemenangan karena kuasa yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Ini yang saya sebut perlombaan dengan apa? Tekun. Saya punya masalah apapun, tanggalkan beban saudara. Lalu apa? Berlomba dengan tekun bahwa saya menang. Saya dilahirkan untuk menjadi alat kemuliaan. Saya dilahirkan untuk jadi saksi Tuhan. Saya dilahirkan supaya lewat hidup saya banyak orang diberkati untuk kemuliaan namanya. Dengar baik. Yang pertama, apa berkat jika kita menanggalkan beban kita? Kita dapat berlomba dengan tekun. Haleluya. Yang kedua, lihat ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Apa berkat kalau kita menanggalkan beban kita? Yang kedua, iman kita akan menuju kesempurnaan. Amin. Iya ya. Sebagian kita sedang berjalan menuju pada kesempurnaan. Amin. Sebagian kita sedang berjalan menuju kesempurnaan. Kesempurnaan bukanlah perintah, tapi target. Saya ulangi sekali lagi, kesempurnaan bukanlah perintah, tetapi target. Saya ulangi sekali lagi, kesempurnaan bukanlah perintah, tetapi apa? Target. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, "Pendeta, apa yang kau maksudkan bahwa kesempurnaan bukanlah perintah, tetapi target?" Kalau saya bilang kesempurnaan adalah perintah, berarti kalau saudara tidak sempurna,
Saudara akan ditolak Tuhan. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Kalau kesempurnaan adalah perintah, maka Tuhan akan berkata, kamu sempurna dulu, baru kamu datang kepadaku. Nah pertanyaan saya, Tuhan suruh kita sempurna dulu nggak? Kalau Tuhan suruh kita sempurna dulu, Tuhan suruh kita sempurna dulu. Kalau Tuhan suruh kita sempurna dulu, sebagian besar kita udah diskualifikasi. Betul? Ya. Coba saudara pikir-pikir, saudara pernah gosip nggak? Pernah pendeta, tapi kan yang saya gosipin orang Kristen juga. Ya kan? Saya ingat cerita wanita yang tangga basah berbuat zina itu. Yesus bilang apa? Barang siapa yang nggak bersalah, lempar wanita ini duluan. Pertanyaan saya, kenapa Yesus mau bela wanita itu? Wanita itu salah. Betul? Wanita itu tertangkap basah berbuat zina. Loh, Yesus sendiri berkata, jangan kamu berzina. Betul? Lalu pertanyaannya, jika ada orang yang jatuh dalam dosa perzinahan, kenapa Yesus bela? Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara di situ, seorang wanita tertangkap basah berbuat zina, kira-kira saudara bilang apa? Ih, genit orang. Ya. Yesus berhadapan dengan seorang wanita yang sudah punya 5 suami. Ya. Dan Yesus sekarang coba protect her. Yesus tetap coba bela dia, coba panggil dia, coba selamatkan dia. Saya bisa bayangin nggak kalau kita lagi kumpul begini, tiba-tiba ada seorang wanita yang kita tahu dia punya 5 suami ikut kebaktian sama-sama kita. Ya. Yang pertama saudara buat, saudara seret suami saudara. Jangan pendeta. Jati itu perempuan tuh genit. Itu dandanannya. Mau gereja pakai night club kita nggak ngerti. Coba lihat bajunya tuh, bajunya. Baju keponakannya kali udah kesempitan, kependekan masih dipakai. Malu-maluin. Nggak tahu etika benar-benar. Udah kamu jangan terpengaruh. Memang setiap kali mau mencari Tuhan selalu ada roh jahat yang mau ganggu. Omongan kita udah habis-habisan, saudara-saudara. Iya kan? Sampai di sini sudah ngerti maksud saya. Tapi Yesus bilang apa? Barang siapa yang tidak berdosa, lempar wanita ini duluan. Karena Yesus sedang bilang bahwa kesempurnaan adalah target. Amin. Nah itu sebabnya kita melalui tantangan. Kalau saudara mau tahu saudara udah sempurna atau belum, kalau saudara lihat saya masih ngadepin tantangan atau enggak. Kalau saudara udah nggak ngadepin tantangan lagi, berarti engkau sudah sempurna. Ya kan? Tapi satu hari nanti, haleluya, amin, Allah akan menyempurnakan kita. Betul? Allah akan menyempurnakan kita. Jadi, saudara jangan heran kalau saudara masih ada sakit hati gitu. Jangan, orang ngomong. Waktu saudara mulai masih sakit hati, tenangkan jiwa saudara dan bilang terima kasih Tuhan. Saya rupanya masih belum sempurna. Nggak apa-apa deh Tuhan, sakitin aja terus hati saya deh Tuhan. Biar saya akhirnya belajar untuk tidak sakit hati. Amin. Yang membuat saudara sakit hati bukanlah keadaan, tapi keputusan hidup saudara. Amin. Yang membuat saudara panik bukanlah keadaan, tapi keputusan saudara. Mungkin saudara bilang, loh kalau keadaannya memang begitu, bagaimana saya nggak panik? Loh, kalau saudara berketetapan hati untuk berkata, Tuhan aku berserah kepadamu, apa yang harus saudara sakiti? Betul? Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Jadi kalau kita masih tersinggung, kita masih sakit hati, kita masih kecewa, amin, artinya kita masih perlu disempurnakan. Betul? Yudas mencium Yesus. Yesus bilang apa? Hai teman, untuk itukah engkau datang? Loh, ini pengkhianat. Kalau kita digituin, wah udah deh. Mulut kita udah kemana-mana deh. Iya kan? Langsung. Buat apa kamu cium aku? Najis. Ciuman kamu. Ciuman jahat. Jahat. Loh, kenapa Yesus nggak tersinggung? Karena dia sempurna. Ya kan? Berarti hari ini kembali kalau saudara tanya sama saya, apa berkat kalau kita menanggalkan beban kita? Yang pertama, sudah saya jelaskan, kita akan berlomba dengan tekun. Mata kita tertuju pada Yesus. Dan yang kedua apa? Iman kita disempurnakan. Amin. Amin. Haleluya.
Untuk disempurnakan saudara harus rela disakiti. Sampai di sini saudara ngerti mau saya? Untuk disempurnakan saudara harus berani menghadapi masa-masa yang sukar. Itu sebabnya Alkitab berkata, bersukacitalah dalam segala perkara. Orang melihat masa yang sukar sebagai penderitaan. Kita melihat masa yang sukar sebagai awal dari kesempurnaan yang Kristus sedang kerjakan buat hidup kita. Haleluya. Yang ketiga, apa berkat jika kita menanggalkan beban? Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang saya batu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi apa? Lemah dan apa? Putus asa. Berarti yang ketiga, berkat menanggalkan beban, kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kenapa seorang bercerai? Bukan karena masalahnya terlalu berat, tapi karena lemah dan putus asa. Betul? Betul? Kenapa saudara pikir udah deh saya lebih baik mundur aja dari Tuhan? Lo bukan karena masalah saudara lebih berat. Ada orang yang masalahnya lebih berat dari saudara tapi tetap setia. Betul? Tapi ada orang yang masalahnya lebih ringan dari saudara. Udah tinggalkan Tuhan tuh. Ya kan? Makanya saya pikir ya ampun. Cuman begitu aja. Udah tinggalin Tuhan. Saya pendeta masalah saya lebih berat. Tetapi bagi saya Tuhan segala-galanya. Iya kan? Berarti persoalan banyak orang hanya karena kita lemah dan putus asa. Selalu saya bilang, kelemahan dan keputusasaan menyebabkan tindakan nekat dalam hidup seseorang. Kelemahan dan keputusasaan membuat seseorang tidak berpikir panjang dalam hidupnya. Kelemahan dan keputusasaan membuat seseorang tidak akan setia di dalam jalannya. Kenapa Yudas kemudian menyangkal Yesus? Orang boleh bilang, oh Yudas gak sungguh-sungguh mengasihi. Dia sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Dia tinggalkan semuanya dan dia pergi bersama dengan Yesus. Amin. Kenapa dia lemah dan putus asa? Ingat, murid-murid selalu bertanya begini, Guru, kapan engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka berpikir Mesias akan datang untuk memerintah. Mereka yakin bahwa Mesias akan membebaskan mereka dari belenggu Romawi. Mereka berpikir bahwa Mesias akan membuat kemenangan gilang gemilang atas segala serangan musuh. Tapi tiba-tiba Yesus bilang anak manusia akan disesah. Anak manusia akan ditangkap. Yudas berpikir, sebegitu lemahkah guru kita? Setidak berkuasa itukah guru kita? Yang pernah membangkitkan orang mati, yang pernah mencelikkan mata orang buta, tiba-tiba sekarang kehilangan visi, tiba-tiba sekarang kehilangan semangat. Apa yang terjadi? Yudas jadi lemah dan dia pikir, sekalian saja saya serahkan dia. Saudaraku, berarti hari ini kembali saya mau ingatkan, kalau kita menanggalkan beban kita, kita akan tidak menjadi lemah lagi. Amin. Masalah ada dan memang harus ada, tetapi justru kita menjadi kuat dan bersuka cita. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, apa berkat jika kita menanggalkan beban? Ayat ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Waktu masalah datang bisa nggak saudara bilang, aduh masalah. Terima kasih ya, begitu. Kita normal-normal aja lah. Waktu kita ngadepin masalah, ya kesel sih ada, ya goyang sih ada, ya sakit hati dikit mah ada, gitu ya kan? Tapi kemarin sudah saya bilang kita kendalikan. Amin. Waktu ganjaran datang tidak mendatangkan apa? Sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian, hasil selanjutnya jika waktu masalah tiba lalu kita mengendalikan emosi itu, tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Hidup dalam apa? Buah kebenaran. Buah kebenaran ini yang kemudian membawa damai. Damai bukan berarti hidup tanpa masalah. Damai berarti di balik masalah kita mendapat buah kebenaran. Amin. Di balik masalah orang boleh bicara apapun tentang saudara. Orang yang tadinya ngomongin saudara, suatu saat akan dikirim Tuhan kembali dalam hidup saudara
untuk mengakui dan bilang, iya, saya terpengaruh sama orang. Orang ngomong-ngomong begini, gak taunya saya lihat kamu anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin. Saya mau beritahu, sukacitanya orang Kristen, Allah sukacita karena Tuhan selalu memberi kemenangan. Karena itu selalu saya bilang, yang perlu kita jaga adalah hati kita. Yang perlu kita jaga hati kita. Kita gak pernah bisa jaga mulut orang. Betul? Kita nggak pernah bisa jaga hati orang. Kita nggak pernah bisa jaga kelakuan orang. Yang bisa kita jaga hanyalah hati kita. Amin. Tantangan boleh ada, hati saya harus tetap bersih. Masalah boleh ada, hati saya harus tetap bersukacita. Doa saya belum dijawab, hati saya harus tetap sabar. Karena saya tahu Tuhan sedang menyediakan buah kebenaran.